Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pengantar farmasi klinik bersama dengan saya Apoteker Desi Purnamasari. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pembahasan tentang pelayanan informasi obat. Secara definisi, pelayanan informasi obat ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh farmasis dalam penyediaan dan pemberian informasi mengenai obat-obatan yang kriterianya adalah tidak memihak, kemudian dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau pada masyarakat. Nah, kita bisa garis bawahi di sini bahwa pelayanan informasi obat ini kita sebagai farmasi kita sebagai farmasi ini perlu memberikan informasi obat yang tidak memihak, kemudian dapat dievaluasi dengan bukti juga yang terbaik. Nah, pemberian informasi obat ini tidak hanya terbatas kepada pasien atau keluarga, tapi juga bisa kepada profesi kesehatan yang lain atau kepada masyarakat secara umum. Nah, pelayanan informasi obat ini bisa mengenai tentang sediaan farmasi dan BMHP. Nah, kemudian kalau untuk obat-obatan bisa termasuk obat-obat yang diberikan dengan resep, obat bebas, dan juga obat herbal. Nah, pelayanan informasi obat ini, ruang lingkupnya informasi ini bisa diberikan, bisa berupa dosis, kemudian bentuk sediaan, beberapa obat-obatan dengan formulasi khusus, rute pemberian obat atau metode pemberian obat Jadi kita bisa memberikan informasi tentang misalnya ada pasien yang bertanya dosisnya untuk obat ini berapa, atau ada dokter yang biasanya kalau di rumah sakit ada dokter yang kemudian setelah selesai mendiagnosa kemudian dia bertanya kepada farmasi obatnya sebaiknya dosisnya berapa berat badannya sekian. Nah, itu juga bisa kita bilang atau bisa termasuk ke dalam pelayanan informasi obat. Atau bentuk sediaan, misalnya dokternya menanyakan bentuk sediaan yang baik, yang optimal atau yang lebih baik untuk pasiennya adalah yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian bisa juga pelayanan informasi obat ini berupa informasi yang lebih mendalam seperti tentang farmakokinetik obat, farmakodinamik obat yang termasuk ke dalam keilmuan farmakologi. Seperti itu. Bisa juga berupa terapi pasien, efikasi dari suatu obat, kemudian potensi efek samping dari suatu obat, keamanan pada populasi khusus, misalnya pada anak-anak, pada ibu hamil, pada lansia dan sebagainya. Atau kita juga bisa memberikan interaksi obat dan informasi tentang interaksi obat, kemudian stabilitas dari suatu obat, sifat fisik atau kimia obat, bahkan tentang harga dan ketersediaan obat, itu juga termasuk ke dalam pelayanan informasi obat. Nah, kalau kita lihat di sini, ruang lingkup pelayanan informasi obat ini sangat luas mulai dari harga obat, ketersediaannya, kemudian dosis dan sebagainya, sampai ke terkait farmakologinya, misalnya tentang kelarutannya, tentang proses penyerapannya dan sebagainya. Jadi kita bisa bilang bahwa pelayanan informasi obat ini sebuah kegiatan yang membutuhkan membutuhkan keilmuan dari farmasi yang memberikan atau yang memprovide dari pelayanan informasi obat ini sendiri, seperti itu. Nah, latar belakang dari adanya informasi obat ini bisa karena yang pertama jumlah obat di pasaran Kalau kita lihat sekarang jumlah obat di pasaran itu sudah sangat banyak nggak usah yang jauh-jauh deh. Paracetamol aja Paracetamol itu sekarang kita bisa lihat ada begitu banyak mereknya. Kalau kita ke apotek ada Panadol, ada Paramol, ada Sanmol, dan berbagai macam jenis merek yang lain
kemudian ada vitamin-vitamin herbal dan sebagainya. Hal tersebut terkadang membuat bingung ya, bukan hanya kepada pasien tapi juga kepada tenaga kesehatan, dalam hari ini dokter yang kemudian memberikan terapi kepada pasien. Nah, hal-hal tersebut yang melatar belakangi kita sebagai farmasi perlu melakukan pelayanan informasi obat. Kemudian yang selanjutnya adalah tsunami informasi ya. Di zaman di mana perkembangan teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, pasien itu bisa mendapatkan informasi obat itu sangat gampang gitu ya. Dia tinggal googling suatu obat gitu ya, suatu nama obat, tinggal di search di Google, kemudian bisa langsung muncul semua informasi terkait obat tersebut, yang mana ada informasi-informasi yang sebenarnya bukan dilebih-lebihkan ya, tapi seharusnya pasien tidak terlalu memikirkan informasi tentang itu. Misalnya saya pernah bertemu dengan satu pasien yang tiba-tiba datang, kemudian dia komplain dengan obat yang diberikan. Karena apa? Karena ketika dia searching di Google gitu ya, ketika dia searching di Google ternyata efek samping obatnya sangat menakutkan gitu ya, bisa menyebabkan kebutaan, kemudian bisa menyebabkan tumor, kanker dan sebagainya. Sehingga kita perlu memberikan informasi kepada pasien bahwa hal-hal yang kita temukan di Google atau dari media informasi yang lain itu tidak semuanya harus difikirkan dengan sangat mendalam gitu ya. Jadi perlu kita pilah-pilah lagi informasi-informasi apa saja yang memang kita perlukan. Kemudian waktu yang terbatas ya. Pada saat kita memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien, kita punya waktu yang singkat gitu ya. Jadi kita perlu memberikan informasi yang perlu-perlu saja atau yang penting-penting saja kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah karena perkembangan farmasi klinik ya. Jadi pada periode ini atau pada tahun-tahun ini gitu ya, farmasi itu tidak hanya berkutat di belakang counter, tidak hanya meracik obat, menyiapkan obat, tapi sudah tampil dan sudah bertemu dengan pasien, sudah memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien. Nah, tujuan dilakukannya pelayanan informasi obat itu yang pertama adalah menyediakan informasi tentang obat kepada pasien di lingkungan apotik atau di sarana pelayanan kefarmasian yang lainnya, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas dan sebagainya. Kemudian menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi yang akan diberikan kepada pasien ya. Misalnya ini yang tadi kita bahas, ada dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang menanyakan terkait obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien. Misalnya tanya dosisnya, tanya bentuk sediaannya, tanya formulasinya dan sebagainya, tanya tentang stabilitas obatnya dan sebagainya. Kalau teman-teman ada yang bekerja di rumah sakit gitu ya, mungkin sering gitu ya dapat pertanyaan dari perawat, ini obatnya disuntikinnya IV atau IM ya, intravena atau intramuskular, atau ini obatnya kalau disimpan di luar kulkas boleh atau tidak, hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kita memberikan atau menyediakan informasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah menunjang untuk penggunaan obat-obatan yang rasional. Nah, manfaat dari PIO atau pemberian informasi obat ini yang pertama adalah untuk promosi atau peningkatan kesehatan ya. Kita bisa pahami bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya
terpaku atau tidak hanya berfokus pada kuratif atau penyembuhan pasien saja, tapi kita juga punya namanya promosi atau peningkatan kesehatan, di mana promotif ini adalah yang pertama dilakukan, seperti contohnya penyuluhan kesehatan kepada ibu dan anak gitu ya, bagaimana ibu-ibu hamil itu bisa berhati-hati menggunakan obat-obatan agar tidak terpengaruh kepada anak-anaknya, atau misalnya penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara penggunaan antibiotik yang benar, atau juga misalnya kepada remaja-remaja putri gitu ya untuk penggunaan zat besi dan sebagainya. Disitulah promosi atau peningkatan kesehatan itu berperan dalam pelayanan informasi obat. Atau misalnya pada preventif, pencegahan penyakit, misalnya kita penyuluhan imunisasi, penyuluhan bahaya dari merokok atau bahaya dari narkotik ya, kita memberikan edukasi kepada pasien, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi, terus bagaimana kalau bahaya dari merokok dan bahaya dari penggunaan obat-obat terlarang. Dan yang paling kita kenal gitu ya, yang paling kita kenal adalah pada proses kuratif atau pada proses penyembuhan penyakit ya, bagaimana kemudian peran farmasi dengan pelayanan informasi obatnya ini terlibat gitu ya dalam penyembuhan penyakit, misalnya keterlibatannya dalam proses program eliminasi malaria, tuberkulosis, dan HIV, atau tidak yang dalam program tapi yang dikerjakan sehari-hari, misalnya pada saat pasien bertanya gimana kalau tidak bisa minum obat gitu ya, gimana kalau obatnya digerus, apakah harus diminum sebelum makan, kenapa obatnya nggak boleh diminum dalam kondisi perut kosong dan sebagainya. Kemudian juga pada proses rehabilitatif atau pemulihan kesehatan, misalnya kita memberikan pelayanan informasi tentang pentingnya penggunaan obat hipertensi gitu ya, misalnya agar pasiennya patuh menggunakan obatnya, atau pada pasien-pasien pasca stroke ya, kemudian kita berikan informasi obat tentang kenapa harus obat-obatnya digunakan secara rutin dan sebagainya. Nah, sasaran informasi obat seperti yang tadi sudah sempat kita bahas ya, tidak hanya terbatas kepada pasien dan keluarga pasien, tapi juga bisa melibatkan masyarakat umum. Misalnya tadi pada tahap promotif dan preventif ya, pada tahap kita mempromosikan kesehatan atau mencegah penyakit, itu biasanya pemberian informasi obatnya dilakukan kepada masyarakat umum. Atau pada tenaga kesehatan yang lain yang memberikan asuhan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dokter gigi, apoteker yang lain, atau tenaga farmasi yang lain, perawat dan sebagainya. Jadi informasi obatnya itu tidak terbatas pada orang awam saja, tapi pada profesional yang melakukan pengasuhan kepada pasien juga memerlukan informasi obat yang bisa kita berikan. Kemudian atau pihak-pihak lain, misalnya manajemen rumah sakit atau dinas kesehatan atau pemerintah dan sebagainya. Jadi sasaran informasi obat ini tidak terbatas pada keluarga dan pasien saja ya, tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi obat. Ketika kita bisa memberikannya, itu merupakan sasaran dari pemberian informasi obat kita. Nah, jenis-jenis kegiatan dari PIO atau pelayanan informasi obat ini, yang pertama menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan ya. Jadi ketika misalnya ada pasien keluarga pasien kemudian
ada tenaga kesehatan yang lain memberikan pertanyaan kepada kita, baik secara lisan maupun tulisan. Ada juga dengan membuat atau menyebarkan buletin, brosur, leaflet untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam acara penyuluhan atau acara pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang paling banyak dilakukan itu adalah memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Biasanya pada saat kita menyerahkan obat kepada pasien, baik di rumah sakit, klinik, ataupun di apotik. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktek profesi, ya. Ketika ada mahasiswa farmasi yang sedang PKL atau PKPA misalnya di tempat kita praktek atau di tempat kita bekerja, nah kita memberikan transfer pengetahuan kepada mereka, itu juga termasuk dalam jenis-jenis kegiatan PIO. Kemudian melakukan penelitian tentang penggunaan obat, kemudian membuat atau menyampaikan makalah dalam forum-forum ilmiah terkait obat-obatan, dan melakukan program jaminan mutu. Nah, itu adalah jenis-jenis kegiatan PIO. Jadi dengan sasaran yang begitu luas tadi, kemudian ruang lingkup ilmu pengetahuan yang dibutuhkan juga cukup luas, jenis-jenis kegiatannya juga sangat beragam, ya, mulai dari menjawab pertanyaan, buat media informasi, buletin, brosur, leaflet, atau misalnya di media sosial, kemudian edukasi pada pasien, lalu kita lakukan penelitian, ada juga misalnya membimbing atau memberikan informasi kepada mahasiswa farmasi. Bahkan pada proses kita penelitian dan menyampaikan makalah di forum ilmiah, itu juga termasuk ke dalam proses atau kegiatan pelayanan informasi obat. Nah, tahap pelaksanaan PIO itu meliputi yang pertama, farmasi menerima dan mencatat pertanyaan, ya, baik lewat telepon, pesan tertulis, ataupun tatap muka. Kemudian farmasi mengidentifikasi siapa pasien atau keluarga atau yang lain yang meminta atau memberikan pertanyaan, kemudian menanyakan secara rinci data di informasinya, kemudian menetapkan urgensi, memformulasikan jawaban, dan menyampaikan jawaban kepada penanya secara verbal atau secara tertulis. Ya, ini khusus untuk jenis kegiatan yang kita menerima pertanyaan dari pasien, keluarga pasien, ataupun dari masyarakat umum dan tenaga kesehatan yang lain, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, baik secara langsung, tatap muka, pesan tertulis ataupun telepon, kita perlu mengidentifikasi dulu siapa yang bertanya, kemudian namanya dan sebagainya, kemudian rincian dari pertanyaannya dan sebagainya. Dan kita juga perlu menetapkan urgensi dari pertanyaan tersebut. Kenapa perlu ditetapkan? Karena itu akan berefek atau berhubungan dengan seberapa lama kita memiliki waktu untuk memformulasikan jawaban dan memberikan jawabannya kepada pasien atau keluarga yang bertanya tadi, gitu ya. Kemudian PIO ini juga perlu dilakukan evaluasi, ya. Bisa dilakukan setiap akhir bulan, gitu ya, dengan merekapitulasi jumlah pertanyaan, siapa saja yang bertanya, kemudian jenis pertanyaan, ruangan, tujuan, informasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi setiap akhir bulan atau setiap periode tertentu. Nah, ini format dokumentasi dari PIO untuk yang setting pelayanan kesehatan, ya, di rumah sakit, klinik, ataupun puskes, ataupun di apotik. Nah, di sini kita bisa lihat ada nomor, tanggal,
waktu atau jamnya, metode pemberiannya, apakah lisan, tertulis, apakah telepon. Kemudian ada pertanyaan dari siapa, nomor teleponnya berapa, kemudian apakah pasiennya itu termasuk keluarga pasien ataukah petugas kesehatan yang lain. Ya, kemudian data pasiennya dan segala macamnya jika memang berpengaruh atau berhubungan dengan suatu pasien. Nah, kemudian ada uraian pertanyaannya. Ya, uraian pertanyaannya apa? Nah, dari uraian pertanyaan itu kita kemudian menentukan jenis pertanyaannya. Apakah tentang identifikasi obat, apakah tentang interaksi, harga obat, dan sebagainya. Misalnya ada pasien bertanya gitu ya, setelah mengkonsumsi amlodipin 10 mg, pasiennya merasa kakinya bengkak, misalnya seperti itu. Dia bertanya, apakah normal ataukah saya perlu bertemu ke dokter untuk mengganti obat saya, misalnya pertanyaannya seperti itu. Nah, kita identifikasi apa yang termasuk ke dalam pertanyaan pasien tersebut. Karena terjadi bengkak pada kaki setelah penggunaan amlodipin, kemungkinan itu adalah efek samping obat. Nah, kita memberikan checklist pada jenis pertanyaannya. Kemudian jawabannya, pasiennya bertanya, apakah saya perlu mengganti obat saya, gitu ya. Jadi jawabannya, misalnya kita sudah berkoordinasi dengan tenaga farmasi yang lain, pasiennya harus perlu mengganti obatnya misalnya. Jadi kita perlu sampaikan pada pasien bahwa pasien perlu bertemu dengan dokter lagi untuk mengganti obat-obatan darah tinggi yang diberikan. Jika ada referensi, kita tuliskan referensinya, kemudian siapa yang menjawab, tanggal dan jamnya, metodenya seperti apa. Nah, seperti itu proses penulisan atau pengisian dari dokumentasi pelayanan informasi obat. Ini yang settingnya di pelayanan kesehatan. Nah, atau PIO yang bentuknya adalah penyuluhan gitu ya. PIO yang bentuknya adalah edukasi untuk preventif dan promotif ya. Bisa kita lihat ini yang dari Kementerian Kesehatan ya. Ketika Anda mendapatkan obat, ayo cerdas dengan tanya 5O. Ya, di sini kita memberikan edukasi kepada pasien untuk mempromosikan kesehatan atau untuk mencegah pasien atau masyarakat dari suatu penyakit tertentu, misalnya interaksi obat dan makanan dan sebagainya. Nah, kalau kita pernah dengar gitu ya, selain PIO ada juga yang namanya konseling obat. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan antara PIO dan konseling obat. Kalau tadi kita lihat PIO itu adalah pemberian pelayanan informasi obat kepada pasien, keluarga, masyarakat umum, dan tenaga kesehatan yang lain. Kalau konseling ini adalah suatu proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepatuhan, sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Nah, biasanya untuk konseling ini adalah pasien memiliki permasalahan tersendiri gitu ya. Pasien memiliki permasalahan tersendiri yang permasalahan tersebut dapat menyebabkan kegagalan dari pengobatan pasien. Misalnya ada pasien penggunaan obat tuberkulosis secara rutin gitu ya. Kemudian dia mendapatkan obat yang menyebabkan perubahan pada warna urinnya gitu ya. Urinnya jadi warna merah kehitaman, dan itu membuat pasiennya takut gitu. Buat pasiennya takut, lalu pasiennya merasa tidak berani untuk konsumsi obatnya, dan itu akan menyebabkan kegagalan dari pengobatan pasien tersebut. Nah, di sini ya
yang perlu kita garis bawahi, sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Biasanya kalau konseling ini pasien sudah memiliki suatu masalah yang akan berpengaruh terhadap pengobatannya, begitu. Jadi perlu dilakukan diskusi yang lebih mendalam antara pasien, keluarga pasien dengan tenaga farmasi. Nah, pada konseling ini skala prioritas pasien sangat penting ya. Sehingga pasien prioritas didahulukan untuk mendapatkan konseling. Konseling ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena perlu diskusi dengan pasien, kemudian kita perlu merumuskan win-win solution atau jalan keluar apa yang bisa kita tempuh agar pasiennya tetap menggunakan obat dengan sesuai dengan rencana dan sebagainya, sehingga pasien-pasien prioritaslah yang didahulukan untuk mendapatkan konseling. Nah, di sini kita bisa tarik benang merahnya antara PIO dan konseling, di mana konseling ini memiliki tujuan yang spesifik berdasarkan kriteria-kriteria yang khusus ya. Jadi kita punya tujuan, misalnya agar pasiennya kembali minum obat, pasiennya patuh lagi minum obat dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau PIO ini masih hal-hal yang umum gitu ya, kita membahas hal-hal yang umum, sedang kalau konseling itu sudah membahas hal-hal yang memang menjadi permasalahannya pasien dan itu akan menyebabkan pasiennya gagal minum obat, kemudian istilahnya terapi pengobatannya tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian kriteria pasien yang mendapatkan konseling, itu yang pertama pasien dengan populasi khusus ya, misalnya pasien anak, kemudian ibu hamil dan menyusui, lansia, dan sebagainya. Kemudian pasien dengan penyakit kronis atau terapi jangka panjang, pasien dengan obat-obat dengan instruksi khusus ya, misalnya dia menggunakan insulin, menggunakan inhaler, menggunakan diskus ya, sedatif diskus. Itu kan dia instruksi penggunaannya khusus, atau dia pasien-pasien yang dosisnya tidak seperti biasanya. Misalnya ada pasien yang pakai metilprednisolon, hari ini minumnya 4 tablet, kemudian besok turun jadi minggu depan turun jadi 3 tablet, minggu depan turun lagi jadi 2 tablet dan sebagainya. Jadi instruksi penggunaan obatnya itu berbeda dengan obat-obat yang lain. Kemudian yang menggunakan indeks terapi sempit, ini sama seperti yang kita bahas di pertemuan pendahuluan ya, tentang obat-obatan yang memiliki indeks terapi sempit. Kemudian dengan polifarmasi, dia mendapatkan obat dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang terakhir adalah pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Kita perlu gali kepada pasiennya, kenapa tidak patuh menggunakan obat, apakah karena efek samping obat, apakah karena obatnya terlalu mahal, dan sebagainya. Karena pasien-pasien dengan kriteria-kriteria ini gitu ya, ini akan memiliki potensi untuk gagal pengobatannya gitu ya, entah pasiennya tidak minum obat dengan rutin, atau pasiennya minum obat tapi salah penggunaannya dan sebagainya. Sehingga pasien-pasien dengan kriteria seperti inilah yang diprioritaskan untuk mendapatkan konseling. Oke, sekian pembahasan kita tentang pelayanan informasi obat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.